Mau punya suami seperti Nabi, Bu? Betul? Betul. Pertanyaan buat ibu, sudahkah ibu punya sifat seperti istri Nabi? Suka ngomel di rumah. Mana kita tidak cepat mati? Ngomel aja kerjanya. Sampai di rumah nonton aja sinetron, angkat kaki, main remote, makan kacang. Pakai daster tinggi sebelah yang 3 hari tidak dicuci, kelihatan tali BH. Dia bilang, kasih baik itu tali BH-mu. Dia bilang, jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Tidur ngorok. Mana kita mau dapat surga dunia? Kalau kau pulang nanti mau tidur, pakai yang seksi. Kalau perlu pakai baju renang. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Angkat tahu anak muda, ini urusan orang tua. Ya Qawiyu ya Matin, ikfi syarra zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Berarti mati kita yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati kau yang ngatur. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wali kota. Senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam ngakunya Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh jangan marah bos, jangan marah. Sabung ayam. Wih, ada juga di sini. Dongo. Didapat sama polisi, dikejar sama polisi. Ini tukang judi, kejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari dia. Kejar, jangan lari. Masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Buah! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Bah! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana ceritanya kakinya kau tembak, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Pasti kena. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Kalau polisi Indonesia, oke punya. Anak muda, hilang motormu. Siapa kau cari? Penghafal Quran. Tidak dapat. Ayo, ibu-ibu, rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah.
Begitu kau datang ke polisi, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tangkap yang membunuh suamiku. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Kau kira enak kalau tidak ada polisi? Saya pergi ceramah, mobil macet, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Begitu saya baca surah Yasin 2 kali, belum gerak. Saya baca ayat kursi, tidak gerak-gerak. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz, lewat. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP diminta juga uangnya, itu polisi film India. Mr. PJ. Oh, itu film India kan 3 jam. Ya toh, nanti mau habis baru dia datang. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilkada, jangan Islam karena mau pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, kalau kita dengar pengajian begini, ada ndak setan di tengah-tengah kita? Masa ada orang lagi ceramah? Masa ada setan, Bu? Ada, setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu. Orang sudah ceramah masih sudah sibuk. Umurnya sudah mau 60, siaran langsung juga dia di Facebook. Simpan dulu HP-mu, Bu. Simpan dulu, Ibu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Mana enak kita lagi ceramah kok dia terus HP, pasti tidak konsentrasi. Iya toh? Ya. Di Makassar, Ibu, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya, tapi usianya sudah 55. Saya lagi ceramah beginilah gayanya, tiba-tiba dia membelakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, membelakang selfie. Lalu dia tulis di WhatsApp, latar belakang Ustadz Dasat Latif. Saya dijadikan background. Saya kira saya pot bunga. Selesai ceramah dia ngefans betul sama saya. Dia kejar saya, Ustadz, tunggu dulu Ustadz, boleh selfie? Sini selfie, tapi rame-rame supaya ada fitnah. Selfie Ustadz, oke, sudah dipoto. Ulangi Ustadz, jelek jadinya. Ulang lagi, jelek Ustadz, ulangi lagi. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang jelek. Ibu 55 tahun, sudah bau minyak gosok. Selesai itu langsung dia bilang, Ustadz, mohon maaf, boleh cium? Apa kamu cium? Haram. Kasih ngamu istriku di rumah. Tidak nafsu Ustadz, cari barakah. Haram. Coba kau masih muda. Simpan dulu HP ya, simpan dulu. Ayo, adik-adik, tidak usah ada siaran langsung. Ya, bahaya kalau kita siaran langsung, Pak. Ini ceramah untuk orang Islam. Tapi kalau kalian siaran langsung, terbuka untuk umum, biar non muslim bisa dengar. Tersinggung dia, saya yang susah. Padahal dia yang salah, kenapa kau dengar dong? Ini untuk orang Islam. Simpan dulu ya. Jangan ada siaran langsung, kasihani saya. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Satu kali Bu, Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? 10, cacat dong. 20 kan ada kakimu. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya deh. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Tidak mampu kita catat Ustaz. Kenapa? Banyak sekali tetesannya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Ya Muhammad, satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air ketika hujan. Apa itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan depan Masjid Lubuk Linggau, lalu mereka bersalawat bareng-bareng. Di tempat itu dia bersalawat kepadamu, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang turun di tempat itu. Makanya kalau kumpul begini, salawat bareng-bareng, banyak pahalanya. Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, adik-adik tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh, bapak-bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Maka ketika kumpul kalian berjamaah, bersalawatlah karena di situ banyak pahalanya. Maka saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Nah, kita tanding. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak diam. Yuk, ibu-ibu jangan mau kalah sama bapak-bapaknya ibu. Ya, yuk, selawat bareng-bareng. Ikut sama saya. Salatullah salamullah ala. Ayo anak putri. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Ini bukan kencang, ini bukan keras, inilah yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek, kalau kau ditelepon laki-laki jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak. Bagaimana cowok undak nafsu baru dengar suaramu kau sudah menggoda kayak lemas. Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Lagi ngapain? Baring-baring. Bagaimana cowok undak nafsu, bayangkan kau. Coba kalau kau ditelepon yang tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi kenapa tanya-tanya? Enggak diteleponnya lagi kau. Ini waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Di mana-mana ini ketemu seorang Bugis. Saya ke Riau banyak orang Bugis. Tadi saya di Jambai banyak juga orang Bugis. Saya ke Sabah, Sarawak, Malaysia banyak juga orang Bugis. Begitu sampai saya di sini banyak juga orang Bugis. Saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Luar biasa. Nah, ibu-ibu diam, ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak ya. Yang merasa jadi sekelamin laki-laki, kau keraskan suaramu. Ayo adek, ayo, bareng-bareng yuk. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, diam ya. Coba yang di panggung, jangan sampai cuma gaya-gaya di sana. Ayo semua yang dibawa dua, kita dengar ini yang di panggung. Besar tak suaranya? Yuk pak, yuk. Sholat. Dobe. Itu mau poligami, pre.
Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang kita cintai dan kita hormati, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang tidak pernah melihat wajah bapaknya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu ditinggal ibunya. Usia 6 tahun sudah ditinggal ibunya menjadi yatim piatu. Lahir dalam keadaan sudah yatim, besar yatim piatu, dipelihara kakeknya, wafat lagi kakeknya, diusir dari kampung halamannya, dihina, dimaki, diperangi. Tapi alhamdulillah, dalam keadaan tekanan yang seperti itu, berhasil menjadi pemimpin meskipun tidak pernah pasang baleho, tidak pernah bikin tim sukses, tapi berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu bukti pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia. Yang menulis buku ini bukan orang Islam, yang menulis buku ini bukan umatnya, tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh pilihan itu tak lain adalah manusia pilihan yang malam ini kita peringati maulid hari kelahirannya. Siapa gerangan manusia pilihan itu? Tak lain adalah baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu tanggal berapa lahirnya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo, ayo, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ayo, ayo, itu anak-anak. Ayo, sini, sini, sini kau. Saya kasih kau hadiah. Ayo, cepat, cepat sini, cepat sini. Jangan malu anak santri. Ayo, ayo. Sekalian buktikan bahwa anak santri memang hebat. Hari anak santri. Ayo, ayo, sini deh, sini, sini. Sini, sini, sini. Oke. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Ya. Siapa namanya neneknya wali kota? Ayo, jawab, jawab. Alimuddin. Lain kali anak santri, kalau kau ditanya jawab saja, soal benar atau tidak urusan belakangan. Jangan langsung bilang tidak tahu. Itu bukan generasi handal. Jawab saja, sembarang kau tahu, kau jawab. Belum tentu juga ini orang tahu. Ya. Tanggal berapa lahirnya Nabi? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun? Kenapa disebut tahun gajah? Waktu itu ada peperangan gajah. Oh, peperangan. Ya, sedikitlah aku dapat hadiah. Warna merah. Beda itu rasanya bos, uang Kapolres dengan uang Mostas. Ayo. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ini jadi masalah. Saya ini keliling-keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Eropa. Itu tema-temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ya toh? Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau mengikuti cara hidup Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak pernah tahu? Ibu-ibu, berapa istrinya Nabi? Ayo, oke lah. Berapa anaknya Nabi? Bingung aku dong. Bagaimana kau mau contoh Nabi? Ayo,
sejarah Nabi saja tidak tahu, bagaimana anak-anak kita mau tahu sejarah Nabi? Bapaknya dia tidak tahu sejarah Nabi. Ada anak-anak ditanya bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Ayo, balik tanya mamanya, "Mak, kenapa disebut tahun gajah?" Apa kata mamanya? "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Ayo, bagaimana anak kita mau teladani Nabi? Sejarah Nabi kita tidak tahu. Zaman dulu ibu-ibu, dari kecil kita sudah tahu sejarah Nabi. Diajarkan oleh nenek dan orang tua kita. Nah, jangan pakai tangan kiri minum. Nabi minum itu pakai tangan kanan. Nah, jangan kau bikin toilet, jangan kau membuang air besar menghadap kiblat, karena itu tidak sesuai sunnah Nabi. Nah, jangan kau berdiri makan, karena Nabi tidak berdiri makan. Itu dulu orang tua kita. Saya bahkan tahu sejarah Nabi dari lagu-lagunya ibu saya. Sambil cuci piring ibu saya, menyanyilah dia. Pada zaman dahulu kala. Saya tanya, kenapa zaman dahulu kala, Mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya namanya, siapa nabinya, Mak? Namanya itu nabi terakhir. Nah, lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Lubuk Linggau atau Jambi? Dia jawab lagi, "Hai, bukan itu." Dan lanjut, Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Dia lanjut lagi lagunya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Sekda atau Pak Camat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo. Dongo. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo, tahu dongo? Nah, kau dah itu. Apa lagunya seperti itu? Dulu ibu-ibu kan lagunya bagus-bagus. Masuk Isra Mi'raj lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dulu. Kita juga anak muda dulu bagus lagu-lagunya. Lagu-lagu dakwah. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Bertanya lagi, mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Dulu. Sekarang lagunya anak muda, pulang-pulangku berbadan dua. Beleng-beleng. Ya, nah, mari kita dengar sisi kehidupan Nabi. Saya tidak bisa cerita panjang lebar. Kenapa? Di samping karena keterbatasan ilmu, juga karena waktu yang sangat ringkas. Tidak secara lengkap. Ayo. Nabi lahir disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Ada raja yang sombong, namanya Abraha. Dia cemburu sama kota Mekah. Kenapa? Orang-orang Arab setiap tahun datang ke Mekah. Semua orang Arab di Jazirah Arab Timur Tengah datang semua ke Mekah. Ini Abraha, dia bilang, kenapa bukan kotaku didatangi? Kenapa mesti ke Mekah? Sebarkan intel. Oh, dapat jawabannya.
Ternyata orang ke sana karena ada bangunan mulia yang disembah orang-orang Arab. Apa? Namanya Ka'bah. Akhirnya Abraha bikin duplikat, bikin Ka'bah palsu di kampungnya. Tapi anehnya tidak ada orang ke kampungnya, orang tetap ke Mekah. Marah Abraha, jalan satu-satunya hancurkan Ka'bah. Bikin pasukan khusus, berkendaraan gajah, naik mereka mau menghancurkan Ka'bah. Mereka punya mau, Allah punya kuasa. Begitu dekat dengan kota Makkah, Allah turunkan bantuannya, Allah turunkan pasukannya berupa burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Dia hamparkan semua batu-batu ini, hancur berantakan kendaraan gajah itu beserta Raja Abraha pada tahun kelahirannya Nabi. Tahun itulah maka disebut tahun gajah. Jadi jangan lagi bilang karena bukan tahun kambing. Sudah. Lama-lama kita ringkas cerita. Usia 25 tahun Nabi menjadi pegawainya Siti Khadijah, janda Mekah yang paling kaya waktu itu. Khadijah memperkerjakan Muhammad belum jadi Nabi. Maka dia lihat pekerjaannya, bagus juga ini pegawaiku satu, jujur, bagus kerjanya, disiplin, cakep pula, selalu dipuji. Di depannya sekretarisnya namanya Nafisa. Nafisa berkata, ini bunda kayaknya jatuh cinta sama Muhammad. Akhirnya apa? Nafisa menjadi tim sukses. Bukan tim sukses pilkada ya. Kalau tim sukses pilkada dia yang sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses itu kontraktor. Ada kontraktor di sini. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Belum tahu ibu. Jadi konon kabarnya itu penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ mas bro? Dia bilang, hancur kita ini di neraka. Nggak ada enaknya, di blender terus. Lalu dia bilang dari neraka, kamu bagaimana kabar beritamu di surga? Alhamdulillah nyaman betul di sini surga. 1 laki-laki, 7 bidadari pendampingnya. Bayangkan Pak, 7 bidadari. Dan itu bidadari tidak pernah kentut, perawan terus. Gak sama istri kita di rumah, 7 kali kentut 1 hari. Jadi bapak-bapak yang tidak punya istri dan tidak berani poligami, siapkan 7 bidadari. Pernah saya selesai ceramah di Makassar begini, tiba-tiba ada ibu-ibu datang, Ustaz, betulkah itu 1 laki-laki 7 bidadari di surga? Iya, yang penting suamimu masuk surga. Jadi suamiku juga begitu nanti? Iya, 7 bidadari. Dia langsung, ya Ustaz, bolehkah saya berdoa? Ibu mau berdoa apa? Ya Allah, janganlah kau berikan bidadari suamiku. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai di akhirat. Saya bilang, sini kau ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kamu lanjut lagi di akhirat. Lalu penghuni surga ini berkata, nyaman betul di sini. Penghuni neraka berkata lagi, bolehkah kami jalan-jalan ke situ melihat keadaanmu? Boleh aja, sini aja. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang mas bro. Karena penghuni neraka kreatif, pandai mencari solusi. Gampang. Gimana caranya? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 70%. Hari kedua selesai 80%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Selesai tepat waktu. Dilihat ini dari neraka. Kenapa jembatan belum surga belum goyang-goyang? Kenapa belum mulai proyeknya? Teriaklah ini dari neraka. Mas bro, penghuni surga, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai bos? Kontraktor, pemborong, panitia, ada semua di situ. Di sini cuma
penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung proyek. Ketawa anggota DPR. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Pernah? Jadi masuklah surga penghafal Quran. Begitu masuk dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota DPR ini di surga? Nah, di negara aku banyak koruptor. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa itu banyak anggota DPR? Negara aku banyak korupsi. Kata penjaga surga, nggak usah kau ribut, dia cuma reses, sebentar lagi dia balik ke tempatnya. Tapi bukan anggota DPR-nya Lubuk Linggau. Atau ada anggota DPR yang lain dibilang lain dilaksanakan? Ada? Anggota DPR biasa kan kalau mau dipilih banyak sekali janji-janjinya. Pilih saya, ini nomor telepon saya. Kau pilih, ada masalah, telepon saya 24 jam. Begitu sudah terpilih diganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Betul. Kau salah sendiri, kenapa kau pilih? Makanya kan kau pilih yang pembohong. Gara-gara kau dikasih 300.000, terpilih dia tidak datangi lagi kau. Kau bilang kenapa itu tidak pernah lagi datang? Dia bilang ngapain saya datang? Saya sudah bayar kamu. Mau kau? Udah. Kemudian Masyita menyampaikan hasratnya kepada Nabi Muhammad. Waktu itu belum Nabi. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kamu? Alhamdulillah, tapi ini perempuan sudah janda, tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda, tidak jadi masalah. Tapi dia lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Nafisa, tenang mas bro, saya punya urusan. Dia datang ke Khadijah. Khadijah, bagaimana menurutmu kalau ada laki-laki yang suka kamu? Alhamdulillah, rezeki tak terduga. Tapi dia masih muda dari kamu, tidak jadi masalah. 15 tahun lebih muda, tidak jadi masalah. Tapi dia anak buahmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Dia bilang, Khadijah, tidak jadi masalah. Nafisa bilang, tenang, saya yang punya urusan. Inilah yang disebut tim sukses tidak memanfaatkan situasi. Kan ada tim sukses disuruh bikin baleho 10, cuma 5 dibikin. Ini Nafisa tidak. Akhirnya nikah. Setelah nikah, lahir anaknya Nabi. Siapa yang tahu namanya Nabi yang pertama? Anaknya, saya kasih hadiah. Siapa? Ayo. Sini kau, sini. Sini. Hebat ini anak Linggau, kecil-kecil sudah tahu. Siapa namanya anak pertamanya Nabi nak? Fatimah. Fatimah, berarti ibumu salah ajar kau ya. Tetap dikasih hadiah. Ya, bukan Fatimah anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Bukan Fatimah ya. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, 7 anak Nabi, 7 anak Nabi, ya. Anak pertamanya namanya Qasim. Setelah lahir anaknya beliau, kemudian dengar ini, dengar. Belum jadi Nabi. Usia Nabi waktu itu 37 tahun. Di Makkah terjadi perselisihan. Apa sebabnya? Ka'bah dipugar. Setelah dipugar, batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali di tempat asalnya. Ribut warga Makkah. Kata Bani Auf, kami lebih berhak. Kata Bani Adi, saya lebih berhak. Ribut semua suku, merasa lebih berhak 4 suku. 6 hari tidak ada penyelesaian. 6 hari belum ada jalan keluar. Akhirnya di hari ke-7 mereka musyawarah. Begini saja, kita tunggu besok. Siapa yang lewat di pintu itu, sekarang namanya masjid, siapa yang lewat di pintu itu, maka kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara kita yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Maka tunggu besok. Ternyata yang lewat pertama di pintu itu dialah Muhammad.
yang pada waktu itu diberi gelar orang Makkah Al-Amin, yang terpercaya karena tidak pernah bohong. Lalu dia bilang Abu Lahab, cocok, ini mi, kaulah Muhammad, bagaimana ini? Kami sudah berhari-hari bermusyawarah, tidak dapat jalan keluar. Siapa yang kau tunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini? Nabi lalu mengambil serbannya. Beliau letakkan serbannya. Adik-adik tahu serban? Berapa sujudnya serban? Berapa? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Maka Nabi letakkan serbannya, diletakkan, lalu Nabi memanggil semua 4 kepala suku, silahkan kau pegang sudutnya masing-masing. Setuju? Setuju. Lalu Nabi dia bilang, daripada kau bertengkar, saya ambil ini batu, letakkan di serban, mari kita angkat bareng-bareng. Setuju? Setuju. Sudah, daripada kalian bertengkar semua, sudah itu pegang tanganmu masing-masing, kita letakkan di kembali tempatnya. Selesai masalah tanpa masalah. Ada lagi tahu Pegadaian? Ini ibu-ibu dasar suka kredit. Coba, artinya apa? Usia Nabi belum jadi Rasul, beliau sudah menunjukkan kecerdasannya dengan cara apa? Meletakkan batu, menyelesaikan masalah warga tanpa ada yang dirugikan. Win-win solution. Berarti Nabi cerdas. Nah, hikmah pertama dedek, ini ada dedek santri, kalau kalian mau sukses, maka utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. Ulang tahun Lubuk Linggau yang ke-18 ini, maka wali kota besok panggil kepala dinas pendidikannya. Wahai kepala dinas pendidikan, besok kau keliling sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita, cari anak-anak SMA kelas 3 yang punya nilai baik, yang punya akhlak bagus, sekolahkan, ditanggung oleh pemerintah kota sampai di mana dia mau sekolah. Itu kalau mau maju, utamakan pendidikan. Adik-adik, Iqra ayat pertama turun, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat, tapi ayat pertama Iqra, baca. Berarti kalau kabupaten kota ini mau maju, maka utamakan pendidikannya buat anak-anak kita. Ada 4 sahabat Nabi. Ini Pak Wali mohon maaf, ini sahabat utama Nabi, boleh dicontoh, bukan orangnya tapi sifatnya. Kalau Bapak mau mengambil staf ahli atau orang-orang yang menjadi kepercayaan Bapak, miliki sifat 4 ini. Yang pertama, cari orang seperti sifatnya Abu Bakar Siddiq. Apa sifatnya Abu Bakar Siddiq? Orang dewasa, orang tua yang arif dan bijaksana. Tuh harus cari itu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Dia adalah tokoh yang kalau hak, kalau batil, tidak bisa dibayar, tidak bisa kompromi. Dia adalah Umar bin Khattab yang diberi gelar Al-Faruq karena dia hebat. Kalau haram, halal, tidak bisa kompromi. Yang ketiga, Utsman bin Affan, orang kaya yang dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Ali paling cerdas. Pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya sodorkan pilihan antara handphone dengan buku, pilih mana ibu? Buku. Pencitraan. Pilih handphone. Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, pilih mana? Ali dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, Bapak punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng, itu kaleng digembok, sudah itu kasih masuk lemari digembok, sudah 2 gemboknya, keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya, keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya, keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Begitu sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati tuh kau jaga itu harta. Sementara harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Wali kota kita. Coba, kemana wali kota pergi, dikawal dan dijaga.
dikawal oleh Satpol PP, polisi setengah.